Gunungan atau Pareten merupakan simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Secara turun-temurun, dalam upacara tradisi keagamaan Keraton Kasultanan Yogyakarta, gunungan akan dibagikan pada saat upacara garebeg. Gunungan itu dibuat sedemikian rupa menyerupai gunung, ya. Jadi seperangkat makanan atau seperangkat hasil bumi yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menyerupai gunung. Di sisi lain juga sebagai sarana untuk mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala sesuatunya ke Keraton Yogyakarta dan seluruh kawulanya. Gunungan dibuat berbentuk menyerupai gunung bukan tanpa alasan. Dalam tradisi kepercayaan masyarakat Jawa, gunung merupakan tempat yang dianggap suci. Gunung bagi masyarakat Jawa adalah merupakan perlambang dari menyatunya antara makhluk dengan Tuhan. Menyatunya makrokosmos dan mikrokosmos, antara manusia dengan alam, menggambarkan juga menyatunya antara umat dengan Tuhan. Masyarakat Mataram adalah masyarakat yang selalu menyatu, selalu ingat pada Tuhan yang Maha Esa. Dalam setahun, Keraton Kasultanan Yogyakarta menyelenggarakan 3 kali upacara garebeg. Garebeg Syawal sebagai peringatan Hari Raya Idul Fitri, garebeg besar sebagai peringatan Hari Raya Idul Adha, dan garebeg mulut sebagai peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada upacara ini, gunungan didoakan dan dibagikan kepada masyarakat. Tradisi membagikan gunungan oleh raja kepada rakyat ini telah dilakukan jauh sebelum zaman Kerajaan Mataram Islam. Menurut catatan atau menurut sejarah yang kami terima, upacara garebeg ini bermula dari Kerajaan Islam di Demak. Ya. Tetapi bentuk dan macam-macamnya saya percaya tidak persis, jadi ada perubahan-perubahan.
Namun bagaimanapun tetap itu namanya adalah gunungan. Ya, namun bentuknya lalu macamnya bagaimana kan budaya itu bergeser dari satu zaman ke zaman lain. Jumlah gunungan dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Kondisi politik dan ekonomi kerajaan punya andil besar dalam setiap upacara tradisi kerajaan yang berlangsung. Pada era Perang Kemerdekaan, masa kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, upacara tradisi kerajaan bahkan tidak rutin diselenggarakan. Sedangkan pada era kejayaan sebelumnya, upacara digelar dengan sangat meriah. Pada masa sebelum Yerusalem ke-9 itu ada puluhan, ya, bahkan 12-an. Bahkan sejauh sebelumnya itu gunungan-gunungan itu tidak cuma 5, betul ya. Karena para pangeran, para sentono itu mendapat paring dalem pargen. Jumlah gunungan yang dibagikan pada upacara Garebeg pun terdiri dari 5 jenis saja, yaitu Gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Darat, Gunungan Pawuhan, dan Gunungan Kepak. Setiap gunungan yang dihadirkan pada upacara Garebeg memiliki bentuk yang berbeda. Masing-masing gunungan terdiri dari mustaka atau kepala dan badan gunungan. Gunungan Kakung berbentuk kerucut tinggi menjulang. Gunungan ini terdiri dari berbagai macam sayur-sayuran. Gunungan Kakung itu dari atas, ya, itu sangsangan di atas iwak-iwakan itu atau baderan, terus bawahnya bendul, terus pakai kalung dari telur. Nah, di bawahnya itu kacang panjang dan lombok merah dihiasi dengan pucu. Terus nanti masuk di judang, itu setiap sudut itu ada isinya. Misalnya ada tumpeng, setiap sudut tuh tumpengnya 3, terus dengan lauk pauknya itu dibungkus pakai daun pisang, terus nanti ditutup dengan bangun tulak, terus yang masing-masing sudut diberi samir. Samir itu kain kuning sebagai penghias. Sedangkan Gunungan Estri memiliki bentuk seperti bokor yang terdiri dari rangkaian kue dengan berbagai macam warna. Pada bagian dalam badan Gunungan Estri terdapat wajik dan tiwul. Itu dibuat seperti payung, ya. Atasnya itu Gunung Putri itu mustaka dan ilat-ilatan itu hitam. Terus di bawahnya itu sabunan yang dibuat dari kelaras, dihiasi dengan 1 kucu dan upil-upil 5 macam. Terus dibentuk disusun, terus nanti bawahnya lagi itu ada telapuan bintang, juga dengan rengginan bolong yang masing-masing bintang sama rengginan bolong itu dihiasi dengan kucu dan upil-upil. Ini sebagai personifikasi dari alam, bahwa alam ini, terutama kehidupan ini, ya, berkelanjutan karena ada kontinuitas, ada hubungan antara pria dan wanita. Gunungan Darat memiliki bentuk mirip dengan Gunungan Estri. Ukurannya pun hampir sama besar.
Hanya saja perbedaan terletak pada warna mustokonya. Darat dan putih itu bedanya itu mustokonya itu merah darat. Terus ilat-ilatannya itu monco warno. Terus di bawahnya telapuan bintang. Terus rengginan bolong yang masing-masing juga dihiasi dengan kucu dan upil-upil. Pakai nyamping debok. Terus di luarnya dipakai digantungi eblek, tedeng. Terus di atasnya itu ada betetan dan oleh-oleh. Nah, tidak ada literatur yang hitam di atas putih mengapa itu disebut gunungan darat, ya. Hanya dalam literatur di Budoyo itu ya, setelah gunungan Kakung, kemudian Putri, ada gunungan darat, ya. Nah, ini bisa dimengerti ya bahwa darat di sini maksudnya adalah darat tempat atau bumi tempat kita berpijak, sehingga semuanya yang ditata dalam pernik-pernik gunungan adalah tidak lepas dari bumi, dari darat. Semua itu hasil bumi. Gunungan Pawuhan juga berbentuk mirip dengan Gunungan Estri dan Darat, namun dengan ukuran yang berbeda. Pawuhan dalam bahasa Jawa berarti tempat sisa-sisa. Untuk itu, Gunungan Pawuhan berisi sisa-sisa dari bagian gunungan lainnya. Pawuhan itu seperti gunung darat, cuman ukurannya agak kecil. Sebetulnya sama aja, cuma ukuran besar kecil. Cuma kalau gunung Pawuhan itu mustokonya itu dari timbel, dihias sebagai bunga. Sedangkan Gunungan Gepak merupakan yang paling berbeda. Gunungan ini berisi kue dan buah-buahan yang ditempatkan pada jodang dan diselimuti dengan kain bangun tula. Disebut gepak karena buah-buahan yang tertutup kain terlihat seperti tonjolan-tonjolan tumpul. Gunung Gepak itu gunung yang datar. Kalau lainnya kan meninggi gitu ya, itu dibuat datar. Terus isinya itu dari 60 panjang ilang itu diisi dengan segala macam buah-buahan yang ada di masyarakat. Terus ada tambahan walangan, wajik, lemper, jadah, roti itu sebagai tambahan hiasan. Selain kelima jenis gunungan tersebut, masih ada satu gunungan lagi yang hanya dibuat setiap 8 tahun sekali, yaitu pada tahun Dal dalam penanggalan Jawa. Gunungan ini bernama Gunungan Bromo. Gunungan Bromo juga terdiri dari rangkaian kue berwarna-warni. Pada bagian puncak gunungan, terdapat lubang untuk menempatkan anglo atau tungku. Anglo berfungsi untuk membakar kemenyan, sehingga gunungan terlihat mengepulkan asap tebal. Gunungan Bromo tidak dibagikan kepada masyarakat, melainkan diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat kerajaan saja. Proses pembuatan gunungan memakan waktu yang cukup panjang, dikerjakan dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Tahap pertama diawali prosesi doa, dilanjutkan dengan pembuatan upil-upilan, telapuan bintang, kucu, dan rengginan bolong. Kucu
Cucu dan rengginan hanya terdiri dari satu warna saja, sedangkan upil-upilan dan telapuan bintang terdiri dari 5 warna. Masing-masing warna memiliki makna yang menyiratkan permohonan doa. Kalau macamnya itu upil-upil itu ada 5 macam, diantaranya putih, merah, hijau, kuning, hitam. Ya, maknanya itu kalau merah ya berani, hijau kehidupan, putih kesucian, kuning kebahagiaan, kalau hitam kelanggengan, keabadian. Proses selanjutnya ialah membuat mustoko atau kepala gunungan. Mustoko gunungan disusun dan diikatkan satu sama lain sampai benar-benar kuat dan tertata rapi. Tiga hari jelang upacara Garebeg, Keraton Kasultanan Yogyakarta mengadakan upacara Numplak Wajik. Upacara ini merupakan seremonial yang menandai dimulainya pembuatan gunungan, meskipun prosesnya telah berlangsung jauh-jauh hari sebelumnya. Dalam upacara Numplak Wajik, badan gunungan estri dirangkai bersama dengan mustokonya. Keesokan harinya, barulah dilakukan proses merangkai gunungan kakung. Fajar mulai menyingsing. Masyarakat berdatangan menyambut upacara Garebeg. Dengan dikawal oleh para prajurit keraton, gunungan diarak menuju ke 3 lokasi, halaman Masjid Gede, Kepatihan, dan Puro Pakualaman. Masyarakat dari berbagai kalangan tumpah ruah mengikuti hikmatnya prosesi dan tentu saja menunggu saat gunungan dibagikan. Tak hanya dari Yogyakarta, masyarakat dari daerah sekitar pun juga turut menghadiri upacara ini. Usai didoakan, gunungan langsung dirayah atau diperebutkan secara beramai-ramai. Walau berjejal dan saling berebut, masyarakat tetap berusaha mendapatkan bagian gunungan meski hanya secuil kue atau sayuran. Aslinya memang itu adalah sedekah raja, sedekah negara. Setelah didoakan, aslinya dibagikan, diberikan kepada yang hadir. Yang hadir itu ada yang tamu undangan, tamu resmi, ada yang halayak. Aslinya begitu. Ketika yang hadir masih bisa dihitung. Ketika rakyat masih manut ya pada aturan. Ketika semangat atau jiwa mereka masih nerimo ing pandum,
saya tuh bisa nangis lihat wilayah di masjid itu. Ya Allah, kita bikin pelan-pelan hati-hati kok dirusak gitu. Emang itu sudah sudah apa namanya, harus begitu. Itu kan ngerso dalem yang istilahnya itu dengan kawula alit itu memberikan maringi keremenan untuk masyarakat itu. Tapi saya terharu sekali. Ya Allah, sampai segitunya gitu. Tapi ya bangga juga, Mbak. Sebagian masyarakat ingin ngalap berkah saat merayah gunungan, yaitu mengharapkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang memegang teguh kepercayaan budaya semacam ini. Kenapa kok ikut merayah? Rasanya syukur ya, suatu berkah gitu loh. Kita menurut kita masing-masing, setiap ada hajatan keraton kita ngerayah dapat berkahnya aja. Nggih, kalih disimpen. Kalau saya taruh rumah, Mbak. Itu sekalian buat pentolak bala aja. Coba tapi sampai di sana sudah habis, sudah selesai. Ya itu sangat cepat ya. Because I never saw something like that. We don't really have that in our country. It was really interesting, and it's a nice proof of generosity to give. Sebagian dimasak, sebagian dikasih sawah, Mbak. Dengan aman, boten dipangan omo, tinggi nyegah tikus barang. Dengan sae nanem, dengan apik, ben ini kada. Tidak ada banyak seperti itu di mereka ya. Tidak ada. Itu sedikit mungkin khas Yogyakarta Keraton ya. Ini memberi warna khas keindonesiaan, memberi warna tertentu dalam kebinekaan, sehingga upacara-upacara adat seperti ini entah di Jogja, entah di negeri lain, entah di wilayah lain, itu seyogianya tetap dilestarikan, tetap dipelihara dalam rangka menjaga ciri khas budaya bangsa, ciri khas bangsa. Karena negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gunungan bukan hanya simbol sedekah raja. Keberadaannya dalam upacara garebeg merupakan magnet yang memecah sekat antara raja dan rakyatnya. Riuh masyarakat yang tumpah ruah menggambarkan kekuatan tradisi adiluhung Jawa. Berbagai kalangan melebur dalam satu tujuan, dalam persatuan dan kebersamaan.